Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan tetap bersemangat. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang bab 13, yaitu menganalisis dan mengonstruksi kritik atau esai. Pada perjumpaan sebelumnya kita fokus pada kritik, dan pada hari ini kita akan bicara tentang esai. Kritik dan esai sama-sama adalah karangan prosa, sama-sama bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan atau ide tentang sebuah masalah. Namun perbedaannya, kritik itu hanya bertujuan untuk menggali baik buruk sebuah teks karya sastra berupa cerpen, kemudian novel atau puisi atau drama. Sementara esai sifatnya umum. Saya berharap semuanya kalian hadir dalam pelajaran saya. Adapun kompetensi dasar dari bab 13 adalah 3.13 menganalisis sistematika dan kebahasan kritik esai. 4.13 mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai, serta terampil mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan dengan kritis, kreatif, bekerjasama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Mari kita lihat tentang esai. Menganalisis sistematika dan kebahasaan esai. Yang pertama, pengertian esai dulu kita harus pahami. Tulisan yang berisi pembahasan sebuah topik berdasarkan sudut pandang penulisnya. Esai digolongkan sebagai teks opini karena didukung argumentasi dan fakta. Nah, permasalahan yang dibahas biasanya bisa seperti sastra, bisa politik, bisa ekonomi, bisa keadilan, dan sebagainya. Jadi kalau esai sangat luas. Lalu kalau kritik biasanya hanya membicarakan tentang sastra. Ciri-ciri esai: berbentuk prosa yang tidak terlalu panjang dengan struktur pembuka, isi, dan penutup. Bahasanya lugas dan menghindari penggunaan bahasa figuratif atau konotatif ya. Dan berisi pandangan atau pendapat atau ide pribadi penulis. Ini sifatnya pribadi. Membaca esai ibarat sedang mendengarkan sahabat sedang mengungkapkan pengalaman, pemikiran, dan perasaannya. Ya. Esai lebih menunjukkan pemikiran ilmiah daripada perasaan. Strukturnya bebas, walaupun ada pembuka, isi, dan penutup. Jenis esai, kalau kita membuka referensi tentang esai, maka kita akan menemukan jenis-jenis esai. Ada esai deskriptif, ada esai tajuk, ada esai cuk dan watak, ada esai pribadi, ada esai reflektif, ada esai kritik, dan esai sastra. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh esai ini dari jenis esai sesuai dengan jenis esainya di internet atau di buku Kemendikbud. Semuanya sudah ada, tinggal kalian baca sehingga kalian paham apakah ini esai deskriptif atau esai tajuk atau esai cukilan atau esai pribadi atau esai reflektif atau esai kritik atau esai sastra. Sehingga kalian jelas bisa paham antara esai. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sistematika esai tidak memiliki unsur yang baku. Penulis bebas menuangkan pemikiran atau argumentasinya tentang sebuah topik sesuai dengan pandangannya. Namun secara umum strukturnya adalah pembuka, isi, dan penutup. Nah, unsur kebahasannya, unsur kebahasaan esai sama dengan unsur editorial, kritik, atau ilmiah yang lain, menggunakan bahasa baku, ejaan, dan kalimat efektif. Ya, sama, itu sama saja. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mengkonstruksi sebuah esai. Kita akan belajar membuat esai. Untuk belajar tentang menulis esai, sekali lagi saya harap kalian rajin membaca esai yang telah dibuat oleh orang lain. Kalian bisa menemukan perbedaan antara kritik esai
dan bagaimana menyusun esai sehingga kalian paham tentang bagaimana menyusun esai yang baik. Maka biasanya langkah pertama dalam menyusun esai adalah menentukan topik esai. Topiknya bisa tentang teknologi, sosial, pendidikan, hukum, sastra dan sebagainya. Dan membatasi topik. Topik esai jangan terlalu luas. Kalau bicara pendidikan misalnya ada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Jadi tingkat tinggi untuk dibatasi itu tujuannya adalah agar esai yang kita buat tidak melebar kemana-mana. Jadi fokus pada sebuah topik persoalan. Lalu mengumpulkan bahan. Lalu menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, mengedit dan menyunting. Lalu menyempurnakan itu esai setelah diedit dan disunting. Dan terakhir bisa mempublikasikannya. Nah, mari kita lihat perbedaan antara kritik dan esai. Ya. Pertama, batas atau definisi bahwa kritik sastra adalah penilaian terhadap sebuah karya sastra dengan melihat baik buruk berdasarkan teori sifatnya objektif. Kalau esai berisi pandangan terhadap suatu objek berdasarkan pandangan penulis bersifat subjektif. Objek kritik sastra adalah karya sastra itu sendiri, sementara esai objeknya adalah persoalan umum. Tujuan penulisan kritik esai adalah menghakimi karya sastra berdasarkan teori. Pembaca dapat gambaran layak atau tidak layak dapat atau layak atau tidak layak karya sastra dapat dinikmati. Sementara untuk esai adalah menjelaskan persoalan atau memberi pandangan terhadap sebuah persoalan dan pembaca mendapatkan pemahaman tentang sebuah objek. Jadi jelas ya tujuannya, berbeda sekali. Sistematikanya ke sastra, pembuka, isi, penutup, dan penyajian lebih teratur. Sekali lagi, ke sastra sistematikanya ada pembuka, ada isi, ada penutup, dan penyajiannya lebih teratur. Seperti di esai, ada pembuka, isi, penutup, dan penyajiannya bebas. Jadi sistematikanya sama, namun penyajiannya pada sastra adalah teratur, sementara pada esai sifatnya bebas. Unsur-unsur kritik sastra ada pembuka, isinya biasanya informasi tentang identitas karya sastra, pengarang, sinopsis, isi, analisis, penafsiran, dan penutupnya biasanya isinya penilaian dan kesimpulan. Sementara di esai, pembuka isinya memaparkan topik, latar belakang, isinya berupa pendapat atau pandangan terhadap topik itu, dan penutup isinya simpulan saran. Dan kritik sastra sifatnya objektif, sementara esai sifatnya subjektif. Panjang. Karangan kritik sastra lebih panjang daripada esai. Biasanya esai lebih pendek. Kemudian inilah persamaan antara kritik esai dan esai. Saya bilang inilah perbedaan antara kritik sastra dan esai, di mana bentuknya prosa. Baik kritik sastra maupun esai bentuknya prosa, dan ragam bahasanya adalah ragam bahasa baku. Nah, ini saya sampaikan contoh esai ya. Dilema sekolah online di masa pandemi. Ya. Wabah COVID-19 sampai saat ini masih melanda dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan sampai dengan 15 Juli 2020 ini, pasien positif COVID di Indonesia mencapai 80.094 kasus. Begitu cepatnya penyebaran wabah ini membuat semua negara membuat upaya preventif, kuratif, dan promotif kepada warganya. Upaya negara dalam menghambat penyebaran virus juga merambah ke dunia pendidikan. Berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, memberi imbauan bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan dari rumah melalui pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah atau BDR. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari rumah biasanya dilakukan dengan menggunakan Google Classroom, grup WhatsApp, grup Telegram, atau media lainnya. Melalui media pembelajaran daring tersebut, guru berusaha menyampaikan materi kepada siswa. Kelebihan pembelajaran daring ini adalah tidak terikat ruang dan waktu, sehingga kapan saja dan di mana saja siswa dapat mengikuti pembelajaran dari guru. Akan tetapi, pada kenyataannya kegiatan pembelajaran daring ini tidak mudah diterapkan di Indonesia. Banyak keterbatasan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Beberapa di antaranya yaitu dari segi pendidik, beberapa guru yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang mereka punya. Dari segi siswa, tidak semua siswa memiliki Android atau laptop untuk mengakses materi pendidikan atau materi pembelajaran. Selain itu, di daerah pelosok misalnya, tidak semua siswa belajar berasal dari keluarga yang mampu untuk bisa membeli kuota internet setiap waktu.
Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang luas dan tidak semua warganya ada di daerah perkotaan. Mereka yang tinggal di daerah pedalaman terkadang masih belum terjangkau oleh listrik dan internet. Oleh karena itu, tidak tepat sepertinya apabila kebijakan pemerintah dari rumah, saya ulang, oleh karena itu tidak tepat sepertinya apabila kebijakan pembelajaran dari rumah ini dipukul rata untuk semua wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran dari rumah ini merupakan kebijakan yang bagus untuk mencegah penyebaran virus yang lebih baik, yang lebih luas, sekaligus memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Akan tetapi, saran dari penulis untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan yang diprediksi tidak ada penyebaran virus di sana, sebaiknya diizinkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran di sekolah. Selain itu, penyebaran informasi yang benar kepada guru juga perlu dilakukan supaya para guru tidak panik sehingga pembelajaran tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa esai lebih sederhana. Esai ini menyoroti tentang pembelajaran pada masa pandemi, bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang luar biasa karena pandemi, tapi di sisi lain pendidikan di kota lebih diuntungkan dibanding di pelosok pedesaan. Nah, ini contoh-contoh esai. Perhatikan dari sisi kebahasannya, menggunakan bahasa yang baku. Itu satu, kalimat juga efektif. Yang ketiga, esai ini sifatnya pribadi, di pandangan pribadi. Sebab belum tentu seseorang membuat tulisan esai akan berbeda memahami pandangan tentang topik sekolah online di masa pandemi ini. Jadi bebas-bebas saja seseorang membuat pandangan atau memberikan pandangan atau pendapatnya tentang topik ini dari sisi pribadinya. Makanya esai sifatnya subjektif. Tetapi kalau kritik itu sifatnya objektif karena dibangun dengan fakta dan data, ya. Sehingga kalau kita membaca kritik ada pernyataan kekurangan atau kelebihan atau baik atau buruknya yang kita temukan pada teks-teks tersebut. Nah, kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS, saya berharap banyak kalian bisa memahami bagaimana cara membuat esai. Dan saya yakin kalian bisa membuka contoh-contoh esai baik dari buku Mendikbud maupun dari internet. Kalian lihat ada esai pendidikan, ada esai tentang kesehatan, ada esai tentang politik, tentang ekonomi dan sebagainya. Demikian juga tentang kritik, ada kritik sastra di sisi di sisi pandangan tentang bagaimana itu cerpen, kemudian novel, puisi, drama dan sebagainya. Dan inilah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan pertemuan tentang kritik esai ini membawa dampak manfaat buat kita semua, dan wawasan kita akan terus bertambah. Kalau kita membaca tentang kritik, tentang esai, maka saya yakin semuanya akan memperoleh ilmu yang banyak. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang esai pada pertemuan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.